Sebelumnya dengan Ibu siapa dan keluhannya apa? Saya malah Bu mau KB Imla. Kemarin saya sudah tanya sama teman saya mengenai KB Imlan Bu, dan sepertinya cocok dengan saya. Baik, sebelumnya silakan untuk melengkapi datanya terlebih dahulu ya Bu. Baik. Kalau begitu boleh dijelaskan Bu pengertian secara manfaat KB Iman. Setahu saya KB Imlan itu biasanya disebut dengan KB susu itu ya Bu. Pasangnya nanti di lengan. Kalau untuk manfaatnya saya tahunya cuma untuk menunda kehamilan dan tidak menaikkan berat badan dengan cepat Bu. Iya Bu, benar, KB Iman itu termasuk AKBK yang berarti alat kontrasepsi hormonal jangka panjang yang dipasang di bawah kulit untuk mencegah kehamilan. AKBK sangat efektif karena kegagalan 0,2-1 kehamilan per 100 perempuan. Selain itu ada macam-macam AKBK ya Bu. Yang pertama ada Norpan yang terdiri dari 6 batang dan lama kerjanya 5 tahun. Yang kedua Implanon yang terdiri dari 1 batang dan lama kerjanya 2 tahun. Kemudian ada Indopan dan jedanya Bu yang terdiri dari 2 batang dengan lama kerjanya 3 tahun. Kalau mau cara kerjanya dan tempat pemasangannya nanti bagaimana ya Bu? Untuk cara kerjanya yang pertama mengentalkan lendir serviks sehingga mengurangi transportasi sperma. Yang kedua mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implementasi dan menekan ovulasi ya Bu. Untuk tempat pemasangan AKBK pada lengan atas yang jarang digunakan yaitu daerah medial, tepatnya di bawah kulit di atas lipatan siku ya Bu. Begitu ya Bu, apakah ada keuntungan dan kerugiannya ya Bu? Ada Bu, untuk semua KB pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau untuk AKBK keuntungannya yang pertama ada daya guna tinggi, yang kedua perlindungan jangka panjang, yang seperti saya jelaskan tadi ya Bu, yang ketiga pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, yang keempat tidak memerlukan pemeriksaan dalam, yang kelima bebas dari pengaruh estrogen, yang keenam tidak mengganggu senggama, yang ketujuh tidak mengganggu ASI. Selanjutnya klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan. Yang terakhir dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan Bu. Kemudian untuk kerugiannya yang pertama dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa pendarahan atau bercak atau spotting, hipermenor atau meningkatnya jumlah darah haid serta amenor. Yang kedua timbulnya keluhan-keluhan seperti nyeri kepala atau pening, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri pada payudara, perasaan mual dan perubahan perasaan atau mood atau kegelisahan atau nervousness. Yang ketiga membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Yang keempat tidak memberikan efek proteksi terhadap IMS atau termasuk AIDS. Kemudian yang kelima tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi sesuai dengan keinginan. Selanjutnya efektivitas akan menurun bila menggunakan obat tuberkulosis atau rifamycin atau obat epilepsi atau feniton dan berbiurat. Kemudian yang terakhir terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi atau 1,3 sampai 100 tahun perempuan per tahun. Wah banyak sekali ya Bu. Kalau untuk indikasi dan kontraindikasinya bagaimana ya Bu? Untuk indikasi dan kontraindikasi juga lumayan banyak ya Bu. Indikasi AKBK itu yang pertama usia reproduksi 19 sampai 39 tahun. Yang kedua pasca persalinan atau menyusui dan tidak menyusui. Yang ketiga pasca keguguran. Yang keempat tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi. Yang kelima riwayat kehamilan ektopik. Yang keenam tekanan darah kurang dari 180 per 110 dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit atau siklesel. Yang terakhir tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Kalau untuk kontraindikasinya yang pertama hamil atau diduga hamil, yang kedua pendarahan vagina yang belum jelas penyebabnya, yang ketiga benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara,
Yang keempat, tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi. Yang kelima, mioma uterus. Yang terakhir, gangguan toleransi glukosa. Kurangnya lebih seperti itu, Bu. Baik Bu, apakah efek sampingnya banyak juga ya Bu? Kalau untuk efek sampingnya itu ada beberapa ya Bu, seperti amenorrhea atau pendarahan, bercak spotting ringan, ekspulasi, infeksi pada daerah insersi, atau berat badan naik atau turun. Tidak terlalu banyak ya Bu efek sampingnya. Kalau untuk kunjungan pulangnya bagaimana itu Bu nanti? Ibu tidak perlu ke klinik. Kembali ke klinik bila terdapat keluhan seperti amenorrhea yang disertai nyeri perut bagian bawah, pendarahan yang banyak, dan dari kemaluan, rasa nyeri pada lengan, luka bekas insi, mengeluarkan darah atau nanah, ekspulasi dari batang implan, sakit kepala hebat atau penglihatan menjadi kabur, nyeri dada hebat, dan dugaan adanya kehamilan seperti itu, Bu. Apakah Ibu sudah yakin mau menggunakan AKBK ini? Insya Allah yakin Bu. Saya juga sudah membicarakan KB ini dengan suami saya. Baik, kalau begitu saya siapkan perlengkapannya terlebih dahulu ya, Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.